Dua golongan manusia yang dibukakan segala pintu setiap sesuatu, diberi rezeki yang sangat banyak, menjadi orang yang sangat kaya harta. Artinya sangat itu adalah hartanya banyak, melimpah ruah, rezekinya lancar, datang dari arah mana saja. Bukan golongan yang setengah-setengah. Golongan setengah-setengah itu yang nggak kaya, nggak miskin begitu. Ini namanya golongan yang setengah-setengah. Sedangkan dua golongan ini kayanya betul-betul meledak, menjadi tajir, sultan begitu. Sultan yang betul-betul hartanya banyak, melimpah ruah. Lalu dua golongan manusia yang seperti apakah itu? Perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat yang ke-42, 43 dan ke-44. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Di sini Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Fatahna alaihim, kami buka atas mereka abwaba kulli syai'in, pada pintu-pintu setiap sesuatu. Jadi inilah golongan yang akan dibukakan segala pintu setiap sesuatu. Pintu rizki, pintu kemudahan, pintu kemewahan, pintu pokoknya segala macam. Karena kata Allah fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Akan kami bukakan atas mereka abwaba kulli syai'in, pada pintu-pintu setiap sesuatu. Ini sungguh luar biasa. Nah, dua golongan itu, yang pertama, walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan sungguh telah mengutus oleh kami ila umamin, kepada umat-umat min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i, lalu menindak oleh kami pada mereka bil ba'sa'i wad dharra', dengan ujian, dengan dharra', dengan kesempitan hidup, dengan kesulitan dan kesempitan hidup. La'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka yatadarra'un, yaitu mendekat kepada Allah. Tadarru' artinya mendekat dengan merendahkan diri. Nah, golongan yang pertama ini adalah golongan yang mau mendekat kepada Allah. Karena memang ujian hidup, ujian berbagai macam kehidupan ini kan banyak sekali dengan ujian. Ujian hidup ini agar Allah menghendaki pada manusia itu tatkala diuji, manusia itu mau mendekat kepada Allah dengan cara merendahkan diri serendah-rendahnya. Falola idja'ahum ba'suna tadarra'u, kalau seandainya idja'ahum, tatkala datang oleh mereka ba'suna, telah datang pada mereka ba'suna oleh ujian kami, tadarra'u, lalu mendekat oleh mereka, mendekat dengan cara merendahkan diri, maka semua pintu juga akan dibukakan rezeki oleh Allah. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi qasat telah menjadi keras, qulubuhum, oleh hati mereka. Wa zayyana lahum syaitan, dan telah menghiasi lahum bagi mereka syaitan, oleh setan-setan, maka nu ya'maluna, pada sesuatu yang ada oleh mereka, ya'maluna, mengerjakan oleh mereka. Falamma nasu ma dzukiru bih, lalu tatkala lupa oleh mereka ma, pada suatu dzikru yang telah diperingatkan terhadap mereka, bihi, dengannya, ma, fatahna, maka membuka oleh kami, kata Allah, alaihim, di atas mereka, abwaba kulli syai'in, pada pintu-pintu setiap sesuatu. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama yaitu apabila diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kesempitan hidup, rezekinya sempit misalnya, uangnya kok tiba-tiba berkurang, ini gimana ini, penghasilan tidak seperti biasanya, maka hendaklah manusia itu tadarru'an wa khufyah,
Dia mendekat, kalau dalam bahasa Jawa DP, mendekat kepada Allah dengan cara merendahkan diri. Berdoa memohon kepada Allah. Nah, kalau dia konsisten berdoa kepada Allah, maka kesempitan hidup, ujian berat kayak apapun akan segera dihilangkan oleh Allah. Lalu Allah akan membuka kepada mereka pintu-pintu setiap sesuatu. Walhasil, golongan yang pertama ini adalah golongan orang-orang yang soleh, benar-benar soleh, yang taat kepada Allah. Maka akan dibukakan segala pintu segala sesuatu. Seperti para wali-wali Allah, apalagi para nabi. Ya, para nabi itu jarang nabi yang miskin, jarang. Walaupun ada misalnya contoh Nabi Isa misalnya. Nabi Isa karena memang sibuk dakwah, tetapi kalau minta apapun kepada Allah langsung dikasih. Jadi Nabi Isa itu kalau seandainya minta hidangan dari langit langsung dikasih oleh Allah. Minta rezeki dikasih oleh Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah inilah yang akan dibukakan segala pintu rezeki. Kemudian yang kedua adalah orang yang lupa kepada Allah. Orang yang senantiasa menghiasi diri dengan hiasan-hiasan setan. Wa zayyana lahum syaitan, dan mereka dihiasi oleh setan. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi qasat qulubuhum, yaitu telah menjadi keras qulubuhum oleh hati mereka. Jadi kalau ada orang yang bejat, ahli maksiat, maksiatnya betulan, ahli bejatnya betulan nih, sekaligus bejatnya rusak betulan. Kemudian mereka lupa kepada Allah. Kemudian Allah membukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu. Tapi ingat, golongan yang kedua ini setelah memiliki banyak harta melimpah ruah, apapun bisa terbeli, mewah, ya, mewah rumahnya, mewah mobilnya, mewah segala fasilitas serba mewah. Tiba-tiba hatta idza farihu bima utu. Hatta idza farihu, tatkala apabila telah gembira oleh mereka yang telah diberikan terhadap mereka, akhadna telah menindak oleh kami pada mereka baghtatan, dengan cara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, lalu tiba-tiba mereka menjadi orang yang putus asa. Nah, ini kan, ini golongan yang kedua, dikasih rezeki oleh Allah banyak melimpah ruah, datang dari arah mana saja. Bahkan hartanya bisa untuk 7 turunan, tapi gitu ya, tatkala mereka sudah merasa senang-senang gembira, maka Allah menindak mereka dengan cara tiba-tiba. Nah, di Indonesia ini banyak sekali para pejabat yang korupsi, hidupnya bergelimang harta, mewah, dipuji oleh sana sini. Banyak orang yang memuji dan bahkan memuja, sana sini memuji, menyanjung-nyanjung. Tapi tiba-tiba ditindak oleh Allah. Korupsinya terbongkar. Wah, kalau sudah korupsinya terbongkar ini, Masya Allah, langsung ludes. Orang itu terhina sehina-hinanya. Nah, kalau golongan yang kedua ini adalah golongan yang bejat, ahli maksiat, justru akan dibukakan segala pintu rezeki oleh Allah. Makanya jangan heran kalau kita melihat ada orang yang bejat, ahli maksiat, tapi pintu rezekinya kok terbuka di mana-mana. Ya jangan heran. Memang golongan yang kedua ini sudah dinas oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Tatkala mereka lupa apa yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim, maka membuka oleh kami, kata Allah, alaihim, kepada mereka, abwaaba kulli syai'in, pada pintu-pintu setiap sesuatu, sehingga rezekinya mengalir deras, datang dari arah mana saja, menjadi orang yang sangat kaya harta, hidupnya bergelimang harta, melimpah ruah. Inilah dua golongan yang tidak setengah-setengah. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.